Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wediska Trifani dari kelompok B ingin menampilkan roleplay mengenai ronde keperawatan. Di sini saya sendiri berperan sebagai Katim, Lara Claudia sebagai Karu, Ulan dari Astagina sebagai perawat pelaksana 1, Ovitra Mulyawati sebagai perawat pelaksana 2 dan pasien, Lilian Mutia sebagai narator dan perawat spesialis, dan Yula Fitria sebagai keluarga pasien. Baik, langsung saja kita ke roleplaynya. Seorang pasien bernama Anak O, usia 10 tahun, jenis kelamin perempuan, masuk rumah sakit semenjak 2 hari yang lalu. Diagnosa medis ketika pasien masuk yaitu DHF. Keluhan saat pasien datang yaitu demam tinggi, mual muntah, tidak nafsu makan, serta sesak napas semenjak 3 hari yang lalu. Pasien selalu merengek, terlihat lemas, dan terus menangis kepada keluarga. Setelah 2 hari dirawat dan diberikan obat dan asuhan keperawatan, setelah dikaji juga terdapat suhu pasien 38,5 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, membran mukosa kering, dan napas klien 35 kali per menit. Pasien terlihat lemah dan kesulitan bernafas. Pasien masih belum menunjukkan adanya perbaikan. Keluarga mengatakan punya riwayat asma dan sebulan sebelumnya anak mengalami batuk dan sesak nafas. Keluarga menjadi cemas dengan kondisi yang dialami oleh anaknya. Katim pun mendatangi kantor kepala ruangan untuk konsultasi masalah pasien Anak O. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk, nurse. Terima kasih Bu. Di sini saya datang pada Ibu untuk mengkonsultasikan mengenai masalah pasien Anak O dan meminta saran kepada Ibu. Iya, silakan Nurse Rizka. Apa ada masalah dengan pasien tersebut? Anak O tersebut datang dengan keluhan demam tinggi, tidak nafsu makan, nafas cepat, dan mau muntah, Bu. Pasien sudah dirawat selama 2 hari, namun tidak ada perubahan yang terlihat dari kondisi pasien, Bu. Untuk tindakan keperawatan sudah diberikan, yaitu manajemen pola nafas, manajemen cairan, dan sudah juga diberikan terapi farmakologi kepada pasien. Namun, sampai sekarang pasien tidak menunjukkan adanya perubahan, Bu. Baiklah, Nurse Rizka. Sebaiknya kita lakukan ronde keperawatan. Untuk rondenya, apakah Nurse Rizka sudah menyiapkan tim ronde dan siapa saja yang akan diajak untuk menjadi tim ronde keperawatan serta kapan pelaksanaannya? Sudah, Bu. Nah, untuk ronde kali ini, rencananya saya akan berkolaborasi dengan perawat pelaksana 2 orang, kemudian ada perawat spesialis dan keluarga pasien, Bu. Baiklah, kalau begitu. Silakan dilanjutkan dan persiapkan yang perlu dipersiapkan ya Nurse Rizka. Ya Bu, saya permisi ya Bu. Ya. Setelah mengurus perizinan dan kolaborasi dengan beberapa tenaga kesehatan, pengunjungan kamar pasien pun untuk melakukan informed consent dan permintaan persetujuan untuk melakukan ronde keperawatan. Assalamualaikum Dek, gimana kabar Adek hari ini? Bunda, aku nggak mau disuntik. Oh kok, kakak di sini nggak mau nyuntik Opi. Opi gimana keadaannya sekarang, Pi? Waalaikumsalam, Sus. Seperti biasa, Sus. Anak saya masih demam dan menggigil. Sekarang tetap tidak mau makan, Suster. Bagaimana ini, Sus? Begini Bu, untuk menindaklanjuti masalah yang dirasakan oleh Ovitra, di sini kami tim keperawatan berencana untuk mengadakan ronde keperawatan, Bu. Nah, di sini untuk ronde keperawatan itu merupakan suatu pemecahan masalah dari tim keperawatan untuk masalah pasien yang belum terselesaikan. Jadi nanti kami akan berunding bersama untuk menyelesaikan kasus masalah anak Ibu. Apakah Ibu setuju, Bu? Saya setuju, asal penyakit anak saya bisa sembuh, Sus. Baik, Bu. Nah, sebelumnya untuk itu saya meminta izin kepada Ibu untuk mengadakan ronde keperawatan besok pagi ya, Bu.
Dan mohon diisi formulir ini, Bu, sebagai tanda persetujuan melaksanakan rondenya. Baik, Sus. Ini, Sus, sudah selesai. Baiklah, terima kasih ya Bu atas persetujuannya. Dan nanti saya akan kabari Ibu lagi ya Bu. Permisi Bu. Baik, Sus. Terima kasih, Sus. Assalamualaikum Narsulan, seperti yang sudah direncanakan, hari ini kita akan melakukan tahap praronde perawatan, di mana pasien yang akan kita pilih adalah anak O ya, Nurse? Waalaikumsalam, Bu. Oh iya, anak O yang datang dengan diagnosis DHF itu ya, Bu? Ya, Nurse. Sudah 2 hari anak tersebut demam dan tidak kunjung turun. Dan udah diberi terapi farmakologi dan asuhan keperawatan. Maka dari itu, tolong ya nanti Nurse Wulan kaji lebih lanjut mengenai masalah anak O tersebut. Baik, Bu. Kemudian perawat pelaksana melakukan pengkajian kepada pasien. Selamat pagi, Opit. Bagaimana kabarnya? Opit belum ada perubahan, Sus. Sekarang demamnya tidak turun-turun dan anak saya masih terus rewel, Sus. Oh, begitu ya, Bu. Baik, di sini saya akan melakukan pengkajian pada anak Ibu untuk mengetahui bagaimana kondisi anak Ibu saat ini ya, Bu. Jadi tujuannya sebagai kelengkapan saat ronde keperawatan nantinya. Sudah diberitahu sama nurse Lara sebelumnya kan, Bu? Oh iya, sudah. Silahkan, Sus. Perawat asosiat pun melakukan pengkajian kepada anak O. Ternyata didapatkan hasil bahwa anak O masih tetap demam dengan suhu 38,8 derajat Celcius, bahkan suhunya menjadi lebih naik. Klien juga masih terlihat lemas, membran mukosa klien juga tampak pucat dan kering, tidak ada masalah lain yang terjadi pada klien. Setelah mendapatkan data yang dirasa cukup, kemudian perawat asosiat melaporkan hasil pengkajiannya kepada ketua tim. Bu, pengkajiannya sudah saya lakukan, Bu. Oh iya, makasih Nurse. Gimana hasilnya, Nurse? Ternyata masalah yang dihadapi oleh pasien banyak sekali, Bu. Anak O masih tetap demam dengan suhu 38,8 derajat Celcius, bahkan suhunya menjadi lebih naik. Jadi ketika klien juga merasa lemah, membran mukosa klien masih nampak pucat dan kering, Bu. Tidak ada masalah lain yang terjadi pada klien, Bu. Oke, baiklah kalau begitu, mari kita lakukan validasi data langsung ke pasiennya ya. Baik, Bu. Kepala tim dan perawat pelaksana melakukan validasi data. Setelah selesai melakukan validasi data, ketua tim melakukan kontrak waktu esok hari untuk ronde keperawatan bersama Karu, Katim, dan tim ronde keperawatan lainnya yang berada di nurse station. Ronde keperawatan dimulai. Assalamualaikum. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Dan hari ini kita akan mengadakan ronde keperawatan. Yang pertama, silakan kepada Katim untuk menyebutkan siapa saja anggota tim ronde keperawatannya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Karu. Di sini untuk tim ronde perawatannya ada saya sendiri selaku Katim. Kemudian ada Nurse Wulan selaku perawat pelaksana, ada Nurse Ovitra sebagai perawat pelaksana, dan ada perawat spesialis yaitu Nurse Lirian, dan juga ada Ibu sendiri sebagai Karu. Baiklah, untuk masalah ronde keperawatan akan dijelaskan oleh Katim. Baik, permasalahannya di sini yaitu ada seorang pasien yang bernama anak O, datang dengan keluhan demam tinggi, tidak nafsu makan, nafas cepat, mual muntah. Pasien sudah dirawat selama 2 hari, namun demam tidak kunjung turun. Tindakan keperawatan yang sudah dilakukan yaitu manajemen pola nafas, manajemen cairan, dan sudah diberi obat penurun demam, namun setelah dikaji kembali, demam pasien tersebut tidak turun dan malah semakin meningkat. Baiklah, apakah ada tambahan dari perawat pelaksana? Ada, Bu, untuk pasien anak O, sekarang suhunya terpantau 38,5 derajat Celcius, dan itu sepertinya yang dikatakan oleh Katim tadi, sudah 2 hari demam, pasien tidak kunjung reda.
Baiklah, terima kasih kepada Nasulan. Apakah masih ada yang perlu ditambahkan rekan-rekan semua? Tidak, Bu, rasanya. Baiklah, mungkin sekarang langsung saja kita cek kembali kondisi pasiennya ke ruangan pasien. Ayo rekan-rekan semua. Ya, Bu. Karu dan perawat pelaksana pun mendatangi pasien dan memvalidasi data. Assalamualaikum, permisi Bu. Kami dari tim Ronde Keperawatan bermaksud untuk menanyakan perihal keluhan yang masih dirasakan oleh anak O saat ini. Waalaikumsalam. Ya, silahkan, Sus. Bagaimana kondisi anak O pada hari ini, Bu? Apakah masih demam atau ada keluhan lainnya, Bu? Ya, begini, Sus. Seperti yang Ibu lihat. Setelah itu, Kati melakukan pemeriksaan fisik dan menanyakan hal-hal lain yang diperlukan untuk menunjang data. Dan keluarga pasien pun menjawab pertanyaan yang diajukan oleh perawat. Setelah selesainya validasi data dan melihat keadaan pasien, tim ronde keperawatan kembali dimulai di nurse station untuk menindaklanjutkan dan membahas masalah yang ada. Baiklah, kita sudah validasi data. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Katim, perawat pelaksana, dan perawat spesialis untuk memberikan solusi atau intervensi lanjutan yang akan diberikan kepada anak O. Setelah saya validasi data kepada pasien langsung, saya mendapatkan bahwa pasien belum ada perubahan. Jadi menurut Ibu Lilian bagaimana mengatasi masalah pada pasien itu, Bu? Sebelumnya perawat Ulan sudah melakukan kompres kepada anak. Sudah, Bu, namun tetap tidak ada perubahan terhadap anak tersebut, Bu. Oh, oke. Baiklah, sebelumnya kasus ini seperti ini juga banyak sekali ya ditemukan, ya ibu-ibu perawat semua. Namun jarang sekali adanya usaha lain yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi pasien. Saya pernah membaca jurnal keperawatan untuk mengatasi pasien dengan demamnya yang tidak kunjung turun pada anak, yaitu memberikan terapi tepid water sponge. Caranya di sini itu dengan menggabungkan dua teknik kompres, yaitu teknik kompres blok pada pembuluh darah superficialis dengan teknik seka efek. Dari teknik ini yang itu terjadinya penyaluran ke hipotalamus melalui keringat dan vasodilatasi perifer, sehingga prosesnya pun perpindahan panas yang diperoleh pun dari water sponge. Sebelumnya mungkin ibu-ibu udah pernah juga tahu ataupun ada juga yang belum tahu. Bagaimana menurut ibu rekan-rekan semua? Bagus sekali sarannya, Bu. Iya, saran dari Nasulian bagus sekali. Dari perawat Ovitra, apakah ada sarannya? Iya Bu, saya juga pernah baca beberapa jurnal seperti yang dijelaskan oleh Bu Lilian. Tapi saya masih bingung tentang bagaimana pelaksanaannya. Sebenarnya untuk pelaksanaannya tidak terlalu susah, perawat Ovitra. Kita hanya perlu untuk menyeka seluruh tubuh pasien dengan memberikan kompres hangat selama 15-20 menit di pembuluh darah besarnya pasien. Seperti itu. Oke, baik Bu. Bisa kita cobakan ya Bu. Saya juga pernah baca jika suhu lingkungan juga berpengaruh bagi kondisi pasien yang diberikan tepid water sponge. Betul begitu Bu? Benar sekali. Apa yang dikatakan Nurse Ovitra benar sekali. Kondisi lingkungan sangat berpengaruh dengan perbaikan kondisi pasien. Oke, baik Bu. Sepertinya itu salah satu hal yang dapat kita jadikan intervensi, Bu. Baiklah, bagus sekali saran dari rekan-rekan semua. Baiklah, saya rasa kita sudah mendapatkan solusi untuk masalah pasien. Apakah ada tambahan dari rekan-rekan lainnya?
Tidak ada Bu, sepertinya ide dan solusinya tadi sudah bagus. Baiklah, jika tidak ada tambahan, ronde kali ini sepertinya sudah cukup, dan saya terima kasih atas partisipasi dari tim ronde ini. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, ronde keperawatan pun selesai dilakukan. Para pelaksana pun melakukan intervensi sesuai dengan tambahan dari ketua tim dan berdasarkan hasil dari ronde keperawatan. Dan setelah 2 hari, kondisi pasien pun kembali membaik. Baiklah, sekian roleplay mengenai ronde keperawatan. Salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.